Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis proyek pengembangan perangkat lunak Spotify dengan Agile. Presentasi ini akan menganalisis proyek pengembangan platform streaming musik Spotify menggunakan metodologi Agile, khususnya model Spotify Model. Studi kasus ini menyoroti bagaimana Spotify sebagai platform global dengan jutaan pengguna berhasil menerapkan prinsip-prinsip Agile untuk mencapai inovasi berkelanjutan dan adaptasi cepat terhadap dinamika pasar. Tujuan utama proyek Spotify itu sendiri adalah untuk menciptakan platform streaming musik yang intuitif, responsif, dan adaptif terhadap preferensi pengguna serta tren industri musik dan teknologi. Skala proyeknya itu lebih dari 1000 engineer, 456 juta lebih pengguna aktif bulanan, tersedia di lebih dari 180 negara, dan 80 juta lebih lagu di katalog. Tim yang terlibat antara lain adalah tim pengembang, yang mana itu dibagi di dalam beberapa squad. Ada squad developer, tester, desainer, yang mana setiap squad beranggotakan 6-8 orang. Yang kedua adalah product owner. Yang ketiga adalah agile coach atau scrum master yang biasanya memfasilitasi proses atau mengatasi hambatan. Yang terakhir adalah stakeholder yang mana di sini adalah eksekutif, label musik, artis, dan pengguna itu sendiri. Durasinya ini platform Spotify diluncurkan pada tahun 2008. Proyek berkelanjutan dengan rilis fitur baru reguler. Setiap fitur dikembangkan dalam sprint 2-3 minggu. Model Agile yang digunakan oleh Spotify, mereka menamakannya dengan nama Spotify Model. Yang mana model ini dirancang untuk mengatasi kompleksitas pengembangan perangkat lunak skala besar dengan banyak tim yang bekerja secara paralel, yang berfokus pada menekankan pentingnya budaya organisasi dan kolaborasi lintas tim, serta memberikan kebebasan otonom kepada tim untuk memilih cara kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Model ini juga memungkinkan untuk adaptasi cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pengguna, serta mendukung pengiriman fitur secara berkelanjutan dan iteratif. Penerapan praktek Agile. Bagian sprint planning dan backlog. Product backlog terdiri dari daftar fitur, perbaikan, dan item teknis yang dikelola oleh product owner. Sprint backlog adalah item yang dipilih untuk sprint saat ini. Biasanya setiap sprint itu dilakukan di 2-3 mingguan. Squad planning adalah di mana setiap squad melakukan perencanaan sprint sendiri, memilih item dari backlog berdasarkan prioritas dan kapasitas tim. Backlog diorganisir menggunakan sistem DIBB, Data Insight Belief Bed, untuk memastikan setiap keputusan didasari oleh informasi yang kuat dan hipotesis yang jelas. Daily stand-up meeting, pertemuan atau meeting yang dilakukan secara harian, yang mana durasinya cukup singkat, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk efisiensi waktu, yang mana fokus utamanya untuk kemajuan, hambatan, dan pembahasan rencana harian. Memvisualisasikan kinerja menggunakan board Kanban, serta membahas metrik kesehatan tim untuk kualitas dan kecepatan pengembangan. Selain stand up dalam squad, Spotify juga menerapkan synchronous antar squad yang bekerja pada area terkait untuk koordinasi yang optimal, memastikan semua tim bergerak selaras menuju tujuan bersama. Sprint review dan retrospektif, yang mana sprint review itu dilakukan di akhir setiap sprint untuk mendemonstrasikan fitur yang telah selesai kepada stakeholder atau pemangku kebijakan. Selanjutnya mengumpulkan feedback untuk iterasi selanjutnya. Kemudian sering menggunakan format demo day untuk menampilkan hasil kinerja. Sementara retrospektif itu dilakukan secara reguler untuk refleksi dan perbaikan proses, menggunakan berbagai format seperti start, stop, continue, atau glad, sad, or mad. Hasil didokumentasikan dan ditinjak lanjuti pada sprint berikutnya.
menekankan fail fast, learn fast sebagai kesempatan belajar bagi seluruh tim. User stories dan estimasi. User stories menggunakan format standar yang mana sebagai pengguna saya ingin sebuah fitur A sehingga bisa bermanfaat sebagai B. Stories dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang dapat diselesaikan dalam satu sprint. Prioritas ditentukan berdasarkan nilai bisnis dan feedback pengguna. Untuk estimasi menggunakan story point dengan skala Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Planning poker untuk estimasi kolaboratif, fokus pada ukuran relatif daripada waktu absolut. Velocity tracking untuk memantau kinerja tim dari waktu ke waktu. Keberhasilan dan tantangan Spotify. Untuk kecepatan rilis, Spotify mampu merilis fitur baru dengan cepat dan secara teratur yang memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif di pasar streaming musik yang berkembang begitu pesat. Struktur tim yang otonom mendorong inovasi dan eksperimentasi. Contoh adalah fitur Discover Weekly yang sangat populer yang dikembangkan melalui pendekatan eksperimental. Spotify berhasil beradaptasi dengan perubahan industri musik seperti transisi dari model pembelian musik ke model berlangganan streaming. Model Agile Spotify memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dari startup kecil menjadi perusahaan global dengan ribuan karyawan tanpa kehilangan agilitas. Pendekatan Agile membantu menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan transparan, meningkatkan kepuasan karyawan dan retensi talenta. Fokus pada pengujian otomatis dan integrasi berkelanjutan membantu mempertahankan kualitas produk yang tinggi meskipun kecepatan pengembangan juga tinggi. Untuk tantangannya, meskipun model squad memberikan otonomi koordinasi antar squad yang bekerja pada fitur yang saling terkait terkadang menjadi tantangan tersendiri. Spotify mengatasi ini dengan memperkenalkan tribes dan chapters. Kecepatan pengembangan yang tinggi terkadang menghasilkan technical debt. Spotify harus secara berkala mengalokasikan waktu untuk hard weeks untuk mengatasi masalah ini. Dengan banyak squad yang bekerja secara independen, menjaga konsistensi pengalaman pengguna di seluruh platform menjadi tantangan. Spotify mengatasi ini dengan memperkenalkan sistem desain yang komprehensif. Pertumbuhan pengguna yang cepat menyebabkan tantangan dalam skalabilitas infrastruktur. Spotify harus berinvestasi besar dalam arsitektur microservices dan infrastruktur cloud. Mengukur dampak bisnis dari fitur baru terkadang sulit, terutama untuk fitur yang tidak langsung terkait dengan metrik utama seperti retensi pengguna atau pendapatan. Kesimpulan dan pelajaran penting dari Spotify. Spotify berhasil mengadaptasi prinsip-prinsip Agile untuk skala besar melalui model yang mereka kembangkan sendiri. Kunci keberhasilan mereka terletak pada keseimbangan antara otonomi tim dan koordinasi, fokus pada rilis kepada pengguna, dan budaya eksperimentasi yang kuat. Model Agile Spotify menunjukkan bahwa metodologi Agile dapat berhasil diterapkan pada organisasi besar dengan beberapa modifikasi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik organisasi tersebut. Meskipun menghadapi tantangan dalam koordinasi dan konsistensi pendekatan Agile memungkinkan Spotify untuk tetap inovatif dan responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pengguna. Pelajaran penting dari kasus Spotify adalah bahwa tidak ada pendekatan Agile yang satu ukuran untuk semua. Setiap organisasi perlu mengadaptasi prinsip-prinsip Agile sesuai dengan konteks, skala, dan budaya mereka sendiri. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan sepenuhnya milik saya, jika ada lebih dan kebermanfaatan sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.